Mungkin sebutnya ada unclean spirit. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Ini jawabannya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Saya mempunyai banyak patung loh, koleksi saya. Ada patung Maria Fatima, ada patung Bunda Teresa Kalkuta, ada patung Santo Franciscus Xaverius, pelindung rohani saya, nama baptis saya, ada patung Padre Pio, ada patung keluarga Kudus Nazaret, bahkan ada patung Bunda Maria yang sedang hamil. Ini saya gunakan untuk berdoa, mohon keturunan bagi mereka yang menginginkannya. Ada patung Bapak Yusuf yang bijaksana dan tulus. Ada patung Bapak Yusuf yang sedang tidur karena sering mendapatkan ilham dari mimpi, dan banyak patung lain. Saudari-saudara yang terkasih, Anda tahu bahwa saya mempunyai banyak koleksi patung suci. Apakah saya menyembah patung? Atau bahkan banyak orang bertanya atau menyatakan atau menuduh orang Katolik itu menyembah patung. Apakah dengan pertanyaan itu saya tersinggung karena saya orang Katolik, bahkan saya imam? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena memang kami tidak menyembah patung. Orang Katolik itu tidak menyembah patung. Bahkan diajarkan dalam firman Allah dalam Alkitab bahwa memang tidak boleh menyembah patung. Maka pertanyaannya kemudian, mengapa orang Katolik berdoa di hadapan patung? Patung Tuhan yang tersalib, patung Maria, patung para kudus, dan sebagainya. Saya punya ayah yang sudah meninggal belasan tahun lalu. Ada beberapa tinggalan ayah, diantaranya sapu tangan. Satu sapu tangan yang sering dipakai oleh ayah saya simpan, dan seringkali saya bawa kemana-mana. Dan kalau saya ingat dan rindu akan ayah yang sudah meninggal, sapu tangan itu saya keluarkan. Dan ketika orang ingin meminjamnya atau bahkan menukarnya dengan selusin sapu tangan baru, pasti saya tolak karena sapu tangan itu punya kenangan. Tetapi sapu tangan itu tinggalan ayah. Saya mencintai dan respek hormat pada ayah saya, sehingga sapu tangan itu menjadi sangat berharga karena ada sesuatu yang istimewa di balik sapu tangan itu. Itulah kira-kira cara memahami patung. Atau sangat simpel juga. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya selalu membawa bendera negara. Nah, bagi orang lain itu tidak berharga sama sekali, hanya kain merah dan putih. Tetapi kalau orang mengambil itu dari tas saya dan kemudian merobeknya atau membakarnya, saya akan marah, saya kecewa dan saya tersinggung. Kenapa? Karena di balik itu adalah hormat, bakti, dan cinta saya pada negeri ini. Saudari-saudara, umat Katolik mendasarkan hidup dan iman pada firman Allah. Dan kami semua tahu bahwa begitu banyak firman dari Alkitab yang menyatakan larangan untuk menyembah berhala, menyembah patung-patung.
Sebut saja salah satu kutipan dari kitab Keluaran demikian. Keluaran bab 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bagi kami jelas, seperti Anda juga jelas melihat ini. Tidak perlu penafsiran, kecuali bahwa ayat ini dikatakan pada kecenderungan orang yang membuat patung untuk disembah sebagai Allah, sebagai berhala. Sementara patung yang kita beli, patung yang kita bikin, kita beli bukan untuk disembah. Itu jelas. Maka kami tidak merasa keliru bahwa kami membeli patung, kami meletakkan di tempat yang layak, karena ada di balik patung itu seseorang, sosok yang sangat kita hormati. Ini patung Santo Franciscus Xaverius. Saya beli di Loyola di Spanyol. Bagus sekali, saya senang. Seringkali saya mohon doa kepada Santo Franciscus Xaverius, dan ketika saya mohon didoakan, saya menghadap memandang patung ini. Apakah patung ini punya nilai magis? Tidak. Tetapi dengan memandang patung ini, saya menjadi semakin didekatkan pada sosok Franciscus yang menjadi santo pelindung baptis saya, santo pelindung iman saya. Tetapi ini tetap patung biasa. Demikian juga misalnya patung Maria. Apakah ini patung punya daya magis? Tidak. Saya ingin meletakkan, karena saya hormat pada Bunda Maria, maka meletakkan patung di tempat yang layak. Dan saya seringkali berdoa kepada Bunda Maria, bukan kepada patung. Tetapi saya memandang sosok dalam patung ini. Sangat simpel, sangat jelas. Maka kalau orang mengatakan orang Katolik menyembah patung, senyum saja. Tidak menyinggung sama sekali. Malah mesaki, malah kasihan. Kok orang tidak sampai pada pemahaman yang sesederhana itu, dengan tetap bertanya, dengan tetap mengatakan kamu menyembah patung. Sama sekali tidak. Saudara, jadi orang Katolik itu sangat paham bahwa patung itu bisa jadi berhala. Tetapi hampir setiap pribadi Katolik sadar bahwa tidak sedang menyembah patung, kecuali sosok istimewa di balik patung itu.